Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ahi dan Uhti yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah kita masih bertemu dalam pembelajaran tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 5. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahi dan Uhti, di Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, Ahi dan Uhti, kita harus semangat ya menuntut ilmu, semangat mempelajari ilmu, semangat mengamalkan. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Di pembelajaran 5, kita akan belajar muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia di Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung, wilayahnya antara lain Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan, wilayahnya antara lain Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia bagian timur, dan Brunei Darussalam. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Kita akan mempelajari negara-negara yang di Asia Tenggara dalam pemanfaatan kondisi geografisnya. Kita awali dari Indonesia. Indonesia memiliki dataran rendah yang luas, yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutan menghasilkan rotan, kayu jati, dan getah karet. Perairan menghasilkan ikan, rumput laut, dan garam. Pantainya dimanfaatkan untuk tempat pariwisata. Indonesia kaya dengan sumber daya alam berupa hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Negara Malaysia. Malaysia memiliki hutan yang luas. Hasil hutan berupa kayu menjadi komoditas ekspor. Perkebunannya menghasilkan karet. Malaysia sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Negara Singapura. Kondisi geografisnya menyebabkan negara Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah di Singapura dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Negara Thailand. Kegiatan pertanian menghasilkan padi terbesar, sehingga Thailand dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Hasil pertambangan Thailand menghasilkan timah, timbel, seng, dan mangan. Di Thailand terdapat Sungai Mekong, Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam yang dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan ikan. Negara Filipina. Filipina memiliki dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian Filipina antara lain jagung,
padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunan Filipina antara lain karet, kelapa, dan kayu, yang merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Kondisi geografisnya ada di wilayah Luzon yang dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Negara Laos. Laos terdapat dataran rendah Vientiane yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam sebagian besar bentang alam, menyimpan minyak bumi dan gas alam. Dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Negara Myanmar. Terdapat lembah Sitang yang menghasilkan tembakau. Terdapat Pelatosan yang menghasilkan teh. Di Myanmar terdapat pantai Arakan Yoma yang menghasilkan sayuran. Wilayah Tanah Serim untuk wilayah pertambangan menghasilkan timah. Negara Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama. Industri yang berkembang antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Dataran rendah sebagai lahan pertanian menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Di Vietnam, hutannya menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Negara Kamboja. Kamboja terdapat Danau Tonle Sap sebagai penghasil ikan tawar utama di Asia Tenggara. Terdapat daerah Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur yang dimanfaatkan untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Hasil perkebunan Kamboja antara lain tembakau dan karet. Di pembelajaran 5, muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Kita akan membahas alat dan bahan dalam pembuatan karya seni 3 dimensi. Dalam membuat karya seni 3 dimensi, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan dalam pembuatan karya seni 3 dimensi antara lain berupa putsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi ada berupa bahan yang terbuat dari bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Contoh bahan keras yaitu batu, kayu, dan marmer. Kita lanjut di pembelajaran 6. Pembelajaran 6, muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Ya, sebelumnya Ustazah memberikan pesan-pesan ya, terus semangat dalam belajar ya Ahi dan Uhti. Nabi SAW bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan pada Allah dan jangan malas. Tetap semangat, di hadis riwayat Muslim. Muatan Bahasa Indonesia, kita akan belajar ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Jadi, untuk bisa menemukan informasi dari sebuah teks, kita harus membaca teks tersebut dengan membaca secara seksama. Kemudian, dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Pembelajaran 6, selanjutnya kita belajar muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1.
Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Ustadzah menampilkan sebuah foto kegiatan dalam bentuk bekerja sama. Manfaatnya apa sih dengan kita bekerja sama? 1. Pekerjaan terasa lebih ringan. 2. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. 3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. 4. Menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Oke, Ahi dan Uhti, demikian materi dalam pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Dari Ustadzah cukup, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.